Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM serta jajarannya, yang saya ta'zimkan ayahanda dan ibunda shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu untuk kajian yang kita rutinkan setiap bulan, yaitu berfokus kepada ziswaf ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk sekarang kita masih ke dalam bab zakat. Kemarin itu sudah kita bahas bab zakat fitrah. Kalau sekarang ini kita ngebahas tentang zakat tijarah ya. Tijarah ini jadi artinya adalah zakat perniagaan. Jadi kalau kita berniaga, berbisnis, berdagang, maka itu ada zakat di dalam perniagaan tersebut. Dan yang menjadi ukuran dalam zakat adalah adanya tumbuh. Jadi tidak ada zakat pada harta yang tidak berkembang seperti rumah, seperti mobil. Jadi pada mobil kita nggak ada zakat karena dia bukan harta yang berkembang, yang bisa berkembang. Maka di sini zakat itu sejatinya dia pada harta yang berkembang saja. Nah, zakat tijarah artinya zakat perniagaan. Benda apa saja yang bisa dijadikan sebagai komoditi barang zakat tijarah. Pokoknya setiap barang yang bisa dijadikan jual beli bagi manusia, dia punya harga, maka bisa dia menjadi komoditi zakat. Misalkan pada dasarnya mobil itu bukan benda yang berkembang. Artinya kalau saya punya mobil, ya berarti nggak ada zakat pada mobil saya. Saya punya rumah, nggak ada zakat pada rumah saya. Tapi kalau mobil itu saya jadikan objek bisnis berdagang, maka di sini lain cerita. Dia menjadi objek yang bisa berkembang. Jadi ada zakatnya di situ berlaku. Begitu juga dengan rumah. Rumah ini kalau saya tinggalin aja, buat saya tinggal berteduh, itu bukan harta yang berkembang. Tapi ketika saya bisnis jual beli rumah, maka statusnya sudah berubah. Nah, jadi di sini segala sesuatu yang dia bisa dijadikan berniaga, maka ada zakatnya. Kemudian ya, dalilnya mana yang menyatakan kalau zakat itu ada namanya zakat tijarah atau zakat perniagaan. Pertama adalah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, jadi ini yang ada di tampilan adalah surat Al-Baqarah 267. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah kata-kata yang berbunyi anfiqu, berinfaklah. Ya, bersedekahlah min thayyibat, dari sebagian harta yang baik, ma kasabtum, yang telah kalian berusaha untuk mendapatkannya. Jadi di sini yang namanya zakat itu pertama dia sebagian, yang kedua ada kata kasabtum, yang kalian usaha di sini yang kalian niaga. Jadi kata para ulama ini lafaznya bentuk perintah anfiqu. Nah, perintah itu menunjukkan wajib, maka di sini wajib untuk berinfak. Apa yang diinfakkan, yang disedekahkan? Yaitu sebagian dari apa yang kita usahakan. Maka di sini kata para ulama wajib untuk mengeluarkan zakat tijarah dengan dalil yang ini. Kemudian dalil yang kedua dari hadis diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, fil ibili shadaqatuha, pada onta itu ada sedekahnya. Maksudnya pada onta yang diperdagangkan. Wa fil baqari shadaqatuha, begitu juga pada bakor, kerbau, sapi,
ada zakatnya. Wafil ghanami, begitu juga pada kambing, domba ada zakatnya. Wafil bazzi sadaqatuhu. Dan pada pakaian itu ada sedekahnya. Pakaian di sini maksudnya pakaian yang diperjualbelikan. Maka di sini kata para ulama ada zakat pada perdagangan. Kemudian ya, Bapak-bapak semua, tidak semua yang kalau berdagang itu pasti dia kena wajib zakat. Tidak semua. Harus ada syaratnya dulu. Ya, atau kita ke nominalnya dulu. Ya, ini harus ada, kita ke syarat dulu, maaf ya. Ke syarat dulu. Jadi tidak semua yang kita perdagangkan itu ada zakatnya. Kayak kita dagang kecil-kecilan misalnya. Dagang kecil-kecilan misalnya dagang cilok misalnya. Ada zakatnya di situ. Itu kan perdagangan juga. Kemudian dagang mainan anak-anak kecil tuh yang SD, ada nggak zakat di situ? Itu kan niaga juga. Nah, tidak semuanya harus ada syarat-syarat terpenuhi dulu. Yang pertama adalah memiliki komoditi barang tersebut dengan akad muawadah. Akad muawadah itu apa? Akad muawadah itu maksudnya akad tukar menukar. Di dalam fikih itu ada namanya akad tukar menukar, seperti jual beli, seperti sewa menyewa, seperti nikah. Misalnya seorang suami ngasih mahar ke istri berupa misalkan emas misalkan 20 gram atau 100 gram misalnya. Nah, 100 gram itu dijadiin modal usaha. Emas ini dijual belikan. Akhirnya pada saat itu dia kena wajib zakat. Jadi di sini harus dimiliki barangnya dulu dengan akad muawadah, akad tukar menukar. Bukan dengan akad yang bukan tukar menukar, kayak misalnya hibah. Saya dikasih barang misalkan dengan jalan hibah, dihibahkan. Saya dihibahkan apa nih? Dihibahkan mobil. Nah, dihibahkan mobil, habis itu saya simpan, habis itu saya jual, habis itu saya beli lagi. Maka di sini awal permulaan saya itu memiliki barang tersebut bukan dengan akad tukar menukar, tapi dapat dari hibah. Maka di sini tidak berlaku zakat tijarah. Kayak warisan, kayak wasiat, dapat dari wasiat. Kecuali setelah itu dia memang niat tijarah. Misalkan saya tiba-tiba dikasih tanah dari wasiat, tanah sekian. Kemudian saya berarti kan di situ nggak ada zakat tuh. Pas itu saya tiba-tiba niat untuk bertijarah, berniaga, maka di sini berubah statusnya jadi dia wajib zakat. Jadi syarat yang pertama adalah memiliki komoditi dengan akad muawadah tukar menukar. Jadi saya emang itu dari hasil jual beli atau sewa menyewa, nikah, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah niat berniaga ketika memilih komoditi. Jadi ketika saya beli barangnya, saya beli mobil, emang buat saya dagang. Saya beli mobil bak buat saya sewain. Saya beli misalkan rumah buat saya kontrakin. Nah, itu kan juga termasuk niaga. Nah, berarti di sini ketika saya beli, ketika saya melakukan transaksi di awal, itu saya niat emang untuk berniaga. Maka di sini timbul pertanyaan, bagaimana jikalau dia di awalnya tadi nggak niat berdagang, dia beli sekedar beli aja. Dia beli mobil udah buat pribadi aja. Di tengah jalan berubah niatnya, jadiin bisnis aja deh. Berarti ketika di awal kan dia nggak berniat berdagang. Itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini dijelaskan faidashtarahu. Kalau ada orang dia membeli barang walam yanwi inda tamallukihil mutajarah, tapi dia tidak berniat untuk berniaga ketika dia melakukan transaksi awal membeli barang tersebut, dia nggak niat buat berdagang, fala yusbihu haradon tijarian, maka apa yang dibelinya itu tidak menjadi komoditi zakat tijarah. Ya, hatta law nawal mutajarata bihi ba'da zalika. Sampai kalau dia pun niat untuk berdagang setelah itu. Jadi
Dia memilikinya dengan jalan jual beli ya, Bapak-bapak. Memilikinya dengan jalan jual beli, dia beli set barang pertama. Ya misalkan mobil. Habis itu ya, dia emang bener nggak niat buat dagang ya, buat dikonsumsi pribadi aja. Kemudian di tengah-tengah jalan, ya udah deh, kita jual beli mobil, ini modal awal dijual ya kan, atau disewakan. Maka di sini ada niat tijaroh itu pas di tengah-tengah. Maka di sini dia tidak masuk ke dalam komoditi zakat tijaroh. Karena niatnya ada di tengah, bukan di awal. Kenapa seperti ini? Kok para ulama mensyaratkan ini? Ya para ulama nggak ngarang ya dalam menjelaskan syarat ini, nggak ngarang. Ini ada sandarannya. Sandarannya adalah dari hadis innamal a'malu bin niyat. Amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Berarti sekarang tinggal definisi niat. Apa itu definisi niat? Definisi niat di dalam syariat adalah dia maksud yang berbarengan dengan perbuatan. Jadi kalau ada maksud tapi nggak berbarengan sama perbuatan, itu bukan niat. Misalkan saya mau makan, itu kan maksud, tujuan, keinginan. Tapi perbuatannya belum ada, maka itu belum disebut niat. Nah, ada lagi misalkan saya baru keinginan kuat aja, tapi perbuatan nggak ada, itu disebutnya azam. Saya pingin banget makan, tapi saya belum makan. Pingin banget. Keinginan kuat itu disebut azam. Tapi ketika saya pingin makan, di depan ada makanan dan saya makan, maka itu disebut niat. Jadi niat itu adalah keinginan atau maksud yang berbarengan dengan perbuatan. Maka di sini ketika seseorang itu dia membeli barang tapi bukan pingin tijaroh, berarti di sini tidak ada keinginan yang berbarengan dengan perbuatan. Maka dia tidak kena status sebagai komoditi zakat tijaroh. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana jikalau emang awalnya dia niat dagang, pas di tengah jalan malah nggak diapa-apain itu barangnya, disimpan aja. Awalnya saya beli beras banyak misalnya sampai berkarung-karung. Niatnya apa? Niatnya emang buat dagang. Realitanya pas jalan berasnya nggak saya jual, saya simpen aja. Nah, itu bagaimana? Kena zakat nggak itu? Nah, di sini dijelaskan wa idza sara lit tijarah. Kalau ada barang yang udah menjadi komoditi tijarah. Tsumma wa an yubqiyahu lahu tahta milkihi. Kemudian dia berniat untuk menyimpan aja wala yutajaru bihi, dan dia tidak berniaga dengannya. Fayasiru qinyatan. Maka ini menjadi barang miliknya saja wa yanqati'u hukmut tijarati. Maka hukumnya tidak termasuk ke dalam komoditi zakat tijarah. Jadi buat yang poin kedua ini ada dua cabang permasalahan. Cabang yang pertama, bagaimana kalau dia di awal tidak berniat untuk berdagang. Dia membeli tapi niatnya nggak dagang. Di tengah jalan dia niat dagang. Cabang yang kedua, kalau di awal dia niat dagang, pas di tengah jalan berubah niatnya. Nah, itu dua cabang dari syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah nisab. Jadi zakat ini harus ada nisab, yaitu takaran minimal. Jadi nggak semua orang yang berdagang dia kena zakat. Ya harus sampai batas minimal dulu baru dia kena zakat. Berapa batas minimalnya? Batas minimalnya barang dagangannya itu semua pas di akhir tahun nanti ya haul itu harus mencapai minimal 85 gram emas setara gitu. Jadi kalau dihitung ini semua setelah bersih Pak ya. Jadi setelah bersih ini biaya ini. Kemudian kalau misalkan dia punya toko, karpetnya itu nggak dihitung. Yang dihitung itu cuma barang yang bisa didagang sama dia. Kayak misalnya dia punya sofa di tokonya nggak ikut dihitung. Cuma yang dihitung hartanya yang muter aja. Itu aja. Dan itu dihitung setelah bersih dari semua kewajibannya. Ya, setelah pengeluaran ini, gaji pegawai, ini semua, berapa hasilnya? Nah, kalau dia hartanya itu 85 gram emas atau lebih, maka dia
wajib zakat. Nah sekarang 1 gram emas ini berapa sekitar? 1 juta ya? 1 juta. Berarti 1 juta dikali 85 juta. Berarti yang dia kena wajib zakat yang kalau barang dagangannya setelah 1 tahun, setelah dikeluarin sana sini, itu masih kesisa 85 juta. Nah, kalau yang dia kurang, kayak misalnya pedagang-pedagang kecil yang dagang gorengan, ya berarti nggak ada. Yang berdagang apalagi misalnya cilok, berarti nggak dapat, ya nggak ada zakat. Jadi minimal dia mencapai 85 setara atau lebih dari 85 gram emas. Nah ini kalau yang udah punya usaha seperti ini, harus nih dikeluarkan. Karena ancamannya luar biasa yang nggak menunaikan zakat. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Di neraka jahanam dibakar kulitnya, dibakar punggungnya. Ini ancamannya luar biasa. Makanya dulu Sayyidina Abu Bakar itu keras dengan orang yang tidak mau bayar zakat. Dan orang yang nggak mau bayar zakat ini, itu tingkat kekikirannya, kebakhilannya udah tingkat profesor. Udah luar biasa bakhil. Dan orang yang bakhil bisa dijamin kehidupannya nggak bakalan berkah. Bisa dijamin kehidupannya nggak bawa kebaikan. Nah, makanya di sini kalau kita punya usaha, maka kita lihat apakah kita sampai ke sini atau enggak. Kemudian ya, wal ibratu bi bulughi amwali tijarah nisaban akhiral am alladzi budi'a fihi bil mutajarah. Jadi dihitung nisabnya itu di akhir tahun. Jadi bukan di awal tahun, di akhir tahun, ya, di mana tahun itu dia mulai berdagang. Wala yushtaratu an tablugha amwalu tijarah nisaban inda ba'dil haul. Ketika awal haul itu ketika awal tahun nggak disyaratkan hartanya itu sampai tadi 85 juta. Misalnya di awal tahun dia ada nih, udah dagangnya udah jalan dan terus berkembang. Di awal tahun tapi belum nyampe 85 juta. Baru sampai 20 juta, tapi di akhir tahun 100 juta, berarti kan nyampe. Nah, di sini dia wajib zakat. Wala yushtaratu baqa'uha nisaban khilalal haul. Wa syartu an yamurra amun qamara tamul kisla biniyati tijar. Oke. Dan juga tidak disyaratkan nisabnya itu tetap udah di akhir tahun nyampe 85 juta. Buat sampai tahun berikutnya gimana? Enggak disyaratkan. Pokoknya dari dia udah 85 juta berarti di situ sudah dia kena wajib zakat. Kemudian ya, wa yustafna min maaf. Jadi di sini ada yang perlu saya jelaskan tadi, tegaskan. Maaf, tadi dia itu dihitung nisab ketika hartanya itu sudah sampai 85 juta. Jadi misalnya gini. Tahun pertama dia modal awalnya 50 juta. Ini hartanya kalau dihitung semua 50 juta. Berarti kan belum nyampe tuh, belum nyampe nisab. Nah, berarti belum wajib zakat. Sampai tahun depan, tiba-tiba nyampe. Atau nggak nyampe tahun depan deh. 6 bulan, tiba-tiba nyampe 85 juta. Maka di situ mulai dihitung. Set. Tunggu sampai 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun masih tetap atau lebih, maka dia kena wajib zakat. Nah, kemudian ya, yang keempat adalah haul. Haul di sini 1 tahun. Ya, jadi berarti dia harus. Nah, hitungannya sebenarnya bukan hitungan bulan Syamsiah. Sebenarnya hitungannya adalah bulan Komariah. Maka dalam fikih ini kalau kita bilang setahun, 19 tahun, tahunnya ini tahun Komariah. Kayak misalnya anak itu bisa balik. Terutama nih dalam permasalahan perempuan ya. Anak perempuan itu balik kalau keluar darah umur 9 tahun Komariah. Artinya kalau sebelum umur 9 tahun keluar darah, maka dia belum balik. Itu dihitungi sebagai darahnya darah istihadah. Dia belum dituntut buat sholat. Nah, kalau dia lebih dari 9 tahun Komariah, maka dia udah terhitung haid. Dia udah balik. Tapi di sini ingat Komariah. Artinya boleh jadi dia umur 9 tahun, tapi Syamsiah, Komariahnya belum nyampe. Dia keluar darah. Nah, kalau yang nggak tahu Komariahnya, itu repot. Wah, berarti dia udah balik. Padahal belum nyampe ke bulan Komariah. Makanya orang Islam itu harus punya kalender Komariah. Idealnya kita tuh harus tahu bulan-bulannya, tanggal-tanggalnya, kemudian
permasalahan hari tanggal lahir kita, bulan komariahnya kapan, tanggal berapa, terutama yang perempuan. Untuk apa? Untuk ini permasalahan baligh terutama. Ya, jadi kalau misalkan umur syamsiahnya di bulan syamsiah dia 9 tahun misalnya, di ininya belum tentu, nanti beda berapa hari atau berapa ini. Nah, nanti kan repot juga gitu. Jadi harus diketahui. Jadi di sini maksudnya tahunnya adalah tahun komariah. Nah, kemudian ya, yustarot fi zakat tijarah haulanul hauli qat'an wa yabtadul min waqti tamalluki urudi tijarah bi'iwadin. Kapan itu haul? Haul itu terhitung ketika dia mulai memiliki barang komoditi perniagaan. Saya mulai memiliki, maka dihitung tuh 1 tahun. Tapi ketika memiliki belum sampai nisab, berarti belum. 1 tahun lihat nih. Belum juga, pas akhir tahun udah nyampe nisab, berarti dimulai dari situ, dari mencapai nisabnya itu. Baru hitung lagi 1 tahun. Seperti itu. Kemudian ya, nah berapa yang wajib dikeluarkan? Jadi udah syarat keempat-empatnya nih udah nih terpenuhi. Dia dengan akad muawadoh, tukar menukar, kemudian emang dia berniat untuk berdagang, kemudian nyampe nisab, kemudian udah haul. Nah, berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah rubu'ul usyri atau 2,5%. Ya, taruhlah misalkan hartanya 100 juta. Kemudian 2,5% dari 100 juta berarti berapa itu? 2,5 juta, 2,5 juta. Nah itu sangat sedikit ya. Boleh nggak lebih? Iya boleh aja dilebihin gitu. Ini adalah batas minimal dia mengeluarkan. Berarti 2,5 juta dari 100 juta nggak ada apa-apanya. Sangat kecil ya. Kalau sampai nggak bayar zakat berarti waduh ini udah bakhilnya luar biasa. Kemudian ya, wa in lam yablugh an-nisab, kalau tidak sampai nisab maka dia tidak ada zakat ya. Wa idza qawwamaha summa ba'a bi ziyadatin qabla ikhrajiz zakah fala talzamhu zakatuz ziyadah. Kalau dia udah hitung semua, udah hitung nih, udah bayar ini, udah buat administrasi ini semuanya udah beres, tiba-tiba beberapa hari kemudian nambah lagi. Nah, berarti zakatnya nambah nggak nih? Dihitung dari yang dia sebelum nambah atau setelah nambah? Karena udah dihitung sana sini, bersihnya 100 juta. 2 hari kemudian nambah lagi jadi misalnya 150 juta, tapi 50 juta ini belum haul gitu. Jadi 150. Jadi yang dihitung 100 apa 150? Yang dihitung 100 jutanya. Nah, ini makanya sedikit gitu. Kemudian ya, wujubu ikhrajil qimah. Wajib mengeluarkan qimahnya, harganya, bukan barangnya yang diperdagangkan. Misalnya apa nih? Yang diperdagangkan misalkan tadi itu karpet ya, atau sofa. Nah, yang dikeluarin zakat bukan kita ngasih sofa, tapi harga dari sofanya. Ya, misalnya kita dagangnya mobil, yang dikeluarkan zakat ya bukan mobil tapi harga dari mobil tersebut. Nah, itu yang harus kita pahami. Kayak orang misalnya yang dagang gorengan misalnya, besar sampai keuntungan misalnya 100 juta misalkan setahunnya. Ada itu Pak. Ada yang salah satu kawan saya karena laris dagangan gorengannya itu sebulannya aja bisa sampai 30 juta. Artinya kalau setahun sampai dia segitu. Nah, itu yang dikeluarkan adalah harga dari hasil gorengan, bukan gorengannya dikeluarin. Jadi yang dikeluarkan dari zakat tijarah adalah harganya, bukan barangnya. Jadi itu yang berkaitan dengan zakat tijarah. Saya kira sudah jelas ya. Maka sini kita masuk ke dalam pembahasan zakat hewan ternak. Ini kita bahas secara singkat ya. Zakat hewan ternak dan tumbuhan nih masuk juga ya. Dan tumbuhan. Jadi kalau hewan ternak itu apa? Hewan ternak itu dia masuknya onta, kemudian kambing, kemudian apalagi namanya ada onta, kambing, terus masuk juga domba. Itu masuk ya ke dalam namanya urudu zakatul an'am. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah yang ada di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Nasnusqikum mimma fi butunikum walakum fiha manafi'u
katsiratu wa minha ta'kulun. Ya, jadi ini kalau di dalam surat Al-An'am ini belum dijelaskan redaksi zakat pada hewan ternak. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan walakum fiha manafi' katsirah. Di dalam hewan ternak itu ada manfaat yang banyak. Artinya kalau manfaat banyak dia bisa berkembang maka kena zakat. Karena prinsip zakat tadi pada harta yang berkembang. Kemudian ya dalil yang menunjukkan dengan jelas kalau dia itu ada zakat pada hewan ternak itu gimana? Ini adalah dalilnya yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Rawa Anasun radhiyallahu taala anhu anna Abu Bakr As-Siddiq kataba hadzal kitab lamma wajjahu ilal Bahrain. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ngirim pesan ke Anas bin Malik. Katanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah terhadap kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulahu. Dan apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimin ala wajhiha falyu'tiha. Siapa yang dimintanya dari golongan kaum muslimin, maka hendaklah dia memberinya. Waman su'ila fauqaha fala yu'tihi. Dan siapa yang dia memberikan tidak dengan syaratnya, rukunnya, maka jangan diberikan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha al-ghanam. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, pada 24 onta itu ada satu kambing. Nah, ini tulisannya begitu. Sampai ke depan. Itu panjang ya. Jadi intinya di sini menunjukkan bahwasannya pada hewan ternak itu ada zakat. Ya. Jadi dalilnya dari mana? Dari perkataan sahabat. Perkataan sahabat dalil juga. Makanya kita kalau dalam belajar ilmu usul fikih yang namanya dalil itu nggak melulu teks Al-Quran dan hadis. Dalil itu ada 4. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma'. Jadi itu semua dalil. Bahkan ada lagi dalil yang namanya nanti istihsan. Jadi kalau kita membaca buku ulama jangan langsung mana nggak ada dalilnya teksnya. Karena dalil nggak melulu teks dari Al-Quran. Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi apa yang dikatakan khulafa'ur rasyidin itu juga sebagai hukum. Nah, di sini dalilnya adalah dari perkataan sahabat. Kemudian ada yang namanya ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan ulama ini misalkan dulu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Itu atas dasar apa sahabat milih Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah? Apakah ada teks Al-Quran dan hadis yang mewajibkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Nggak bakalan ada, dicari di mana juga. Nggak ada teksnya dari kata Al-Quran. Jadikanlah Abu Bakar sebagai pemimpin kalian. Nggak ada. Begitu juga di hadis. Tapi sahabat berembuk, ya, kemudian bermusyawarah dan sepakat yang jadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka kesepakatan inilah yang dinamakan ijma'. Berarti kalau ditanya mana dalilnya, ini ijma', kesepakatan ulama. Berarti nggak boleh yang namanya kesepakatan ulama itu nggak bisa dilanggar. Kalau ulama udah sepakat itu hukum syariat. Kemudian ada lagi apa? Yang namanya qiyas. Qiyas itu analogi hukum. Misalkan kayak hukum ganja. Nah, apa hukumnya mengkonsumsi ganja? Coba cari teks Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak bakalan ada Al-Quran menyebutkan hukum mengkonsumsi ganja. Begitu juga dalam hadis. Lantas hukumnya gimana dong? Boleh dong. Kok nggak dijelasin? Nggak ada teksnya. Nah, ini dianalogikan. Ada dalil hadis mengatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Nah, baru di sini dianalogikan. Ganja memabukkan. Setiap yang memabukkan haram, maka ganja haram. Ini namanya analogi dalam hukum. Timbullah namanya hukum mengkonsumsi ganja haram. Dalilnya mana? Ini analogi dengan premis. Ganja memabukkan. Memabukkan itu haram. Berarti ganja haram. Itu dalilnya. Jadi nggak melulu teks gitu. Walaupun ijma dan qiyas tadi itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis juga.
Maka nanti kalau kita buru-buru, ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya, wah ini kurang ngerti. Nah, nanti sulit sendiri. Nah, ini dalil daripada apa namanya wajibnya zakat pada hewan ternak adalah ijma daripada sahabat. Jadi para sahabat berijma. Kemudian ya, kita selanjutnya, apalagi syaratnya dari apa namanya syarat-syarat zakat pada hewan ternak. Ya, pertama syaratnya adalah harus beragama Islam. Ya, jadi orang Islam ini yang kena kewajiban zakat. Kalau orang kafir gimana? Kena nggak kewajiban zakat? Kalau orang kafir yang asli, dia sebetulnya kena ya kewajiban zakat karena dalilnya di dalam surat apa namanya Al-Muddathir. Dalilnya tuh yang berbunyi qalu fi saqar qalu lam nakum min gimana tuh ya? Qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi orang-orang kafir di neraka ditanya, "Hei, kalian kenapa masuk neraka?" Kata orang kafir, "Kami dulu nggak sholat dan kami dulu nggak ngasih makan orang miskin, yaitu zakat." Pertanyaannya, kan dia kafir, tapi kenapa dia bilang nggak sholat? Artinya orang kafir itu dituntut juga untuk mengerjakan sholat, zakat, puasa. Hanya saja syarat untuk sah diterimanya itu harus masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi orang kafir pada dasarnya dituntut untuk sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Dan mereka akan dapat dosa akan hal itu. Nah, pertanyaannya, berarti orang kafir sekarang harus kita tarik dong zakatnya. Kalau kafirnya asli, dia memang kena tuntut, tapi kita nggak boleh mengambil hartanya sampai dia masuk Islam. Dan kalau dia udah masuk Islam, karena dia masuk Islam, maka kewajiban zakat yang dulu-dulu itu seakan-akan digugurkan karena ibaratnya hadiah dia masuk Islam. Beda nanti statusnya sama orang yang murtad. Nauzubillah, misalkan ada orang murtad, 3 tahun murtad, tahun keempat masuk Islam, maka selama 3 tahun itu dia harus mengkodok zakatnya. Lah kok begitu? Itu hukuman bagi dia karena dia telah keluar dari agama Islam. Dan orang murtad itu boleh dituntut untuk diambil hartanya. Nah, itu nanti ada pembahasan detailnya itu bagaimana. Jadi intinya adalah syarat sah di sini ya, maksud saya di sini syarat sah zakat itu dikeluarkan adalah orangnya tersebut beragama Islam. Kalau orang kafir asli itu dia tidak dituntut di dunia, dituntutnya di akhirat. Ya, itu yang harus kita pahami. Kalau orang murtad, dia walaupun dalam keadaan murtad dituntut di dunia juga. Kalau dia udah masuk Islam lagi, maka dia wajib mengkodoknya. Nah, jadi yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah nisab. Nah, nisab nanti akan dibahas ya, berapa nisabnya. Karena ini nisab zakat hewan ternak itu panjang, Pak. Pembahasannya panjang. Misalnya minimal 20 kambing, zakatnya 1 kambing. Kalau 40 kambing, zakatnya sekian. Kalau ini sekian-sekian. Kemudian ya, adanya haul. Ya. Nah, jadi dia setahun dulu. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali dia telah haul. Wa yustathna minal haul fil an'am auladuha. Dan dikecualikan pada hewan ternak itu anaknya. Jadi misalnya gini Pak, ada 20 kambing, 1 kambing diantaranya itu lagi hamil, ngeluarin anak. Nah, itu zakatnya jadi berapa? Misalnya ada 40 kambing, ya 5 kambing hamil. Pas sudah 1 tahun itu dia ngeluarin anak jadi 5. Ya kan, jadi 5 anak. Jadi jumlahnya kan 45. Kita ini hitung dari 40 apa 45, kan? Nah, kalau kita hitung 45 berarti yang 5 kambing ini kan belum setahun. Tetap harus dihitung nggak? Nah, di sini tetap dia harus dihitung. Makanya di sini dikatakan wa yustathna. Untuk syarat haul ini dalam zakat hewan ternak dikecualikan pada anak-anak dari hewan ternak.
anak-anak dari hewan ternak yang baru lahir tidak disyaratkan dia setahun. Begitu dia lahir, maka dihitung bareng dengan induknya. Ya, ini yang harus kita ketahui. Kemudian ya, baqaul milki. Ini dalilnya mana? Dalilnya yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ya'tadda alaihim bisakhla allati yaruhu udda as-sighar ma'al kibar. Gabungkanlah anak-anak kecil dari hewan ternak kepada induknya. Kemudian dihitung jadi zakat. Kemudian baqaul milki fi jami'il haul, adanya kepemilikan sepanjang tahun. Jadi selama 1 tahun itu emang milik dia, bukan berpindah tangan. Misalnya dijual. Makanya di sini dikatakan yustaratu fi zakatil an'am an yabqal milku fiha fi jamil haul. Kalau zalal milku fi lahzatin minal haul, tsumma ada inqata'al haul. Jadi misalkan dalam setahun nih, dia punya 40 kambing di awal tahun. Kemudian pas bulan ke-6 ya, karena dia ngegadein kambingnya atau karena dia menjual kambingnya, jadi dia jual kambingnya tuh 40 ke orang. Sebulan kemudian dia balikin lagi, dia beli lagi. Maka di sini terputus di tengah-tengah. Maka haulnya mulai lagi, dia mulai dari 6 bulan kedua itu dia mulai dihitung lagi buat setahun ke depan. Kemudian ya, as-saumu fil an'am. Saum itu apa? Maksudnya dia itu nggak dikasih makan di kandang. Ya, misalnya dia punya kambing 40, tapi makannya dia bebasin. Jadi saimah itu makannya dibebasin. Di mana? Di savana-savana gitu. Di kebun-kebun. Dia suruh makan sendiri. Artinya orang yang melihara itu nggak ngeluarin duit buat ngasih makan. Karena nggak ngeluarin duit, maka dia wajib zakat. Kalau dia kandangin, dia pelihara, dia kandangin, dia yang kasih makan, maka dia nggak ada kewajiban ngeluarin zakat dalam hal ini. Tapi nanti zakatnya bisa kena dari zakat kalau dia perdagangkan kambingnya. Karena nanti zakat hewan ternak itu beda dengan zakat tijarah tadi. Kalau zakat tijarah kan uangnya yang dikeluarin. Kalau zakat hewan ternak, hewannya dikeluarin. Jadi misalnya ada 40 kambing, 1 kambing kasih, itu zakat. Kalau tijarah, itu harganya, harga dari kambing. Berapa nih dihitung, kambingnya ada 40, dihitung 1 kambing misalnya seharga 4 juta. Berarti hartanya ada berapa itu? 1 M ya sampai ya. Nah, berarti di situ dihitung zakat tijarah. Kalau dia dagang, kalau dia nggak dagang cuma ternak doang, masuknya ke sini. Tapi dengan syarat kalau dia itu nggak ngasih makan. Kalau dia ngasih makan, ngasih biaya, berarti dia nggak kena zakat hewan ternak. Ya. Kemudian al-an'am ghairu amilah. Hewan ternaknya itu bukan buat kerja. Misalnya dia punya kerbau. Kerbaunya itu dia pakai buat garap sawah biar dia ngambil panen. Maka zakat pada kerbau itu nggak ada karena dia gunakan buat kerja. Ya. Kemudian ya, nisabnya tadi berapa? Nah, nisabnya ini panjang, Pak. Panjang banget. Baik, saya singkat ya. Jadi kan tadi ada pada onta, ada pada kambing, ada domba, ya. Ada yang selain pada itu nggak ada, Pak. Ya. Sapi masuk. Sapi masuk ya. Jadi pertama ya, ibil itu onta. Kedua bakor, sapi. Ya. Kemudian ghanam tuh kambing, masuk juga domba, ya. Itu masuk. Nah, ya ayam nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Ya. Kalau ayam nanti dia dagang ayam, kena dari tijarah, Pak, bukan kena dari ternak ayam. Ya. Kalau dia berapa nisabnya nih buat ini dulu, buat onta. Kalau onta itu dari angka 5 sampai 9 itu zakatnya 1 kambing. 1 kambing. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang melihara onta misalnya 9, 1 tahun masih 9 juga, Pak. Terus makannya di di kebun-kebun lah, dibebasin. Maka di situ ada zakat 1 kambing. Kalau dari 10 sampai 14 itu 2 kambing. Berarti di sini kelipatannya adalah kelipatan berapa nih? 4 ya. Jadi dari 5 kan ke 9 4. Dari 10 sekarang sampai 14 kan 4 juga tuh. Berarti 2 kambing. Nah, kemudian ini ada hitung-hitungannya nih. Kemudian dari 15 sampai 19 itu berarti 3 kambing.
Kemudian dari 20 sampai 24 berarti 4 kambing. Kalau ada yang punya onta 24 berarti zakatnya 4 kambing. Satu onta tuh berapa saya nggak tahu ya. Kalau bisa, hah? Satu onta. Satu onta nggak nyampe Pak, paling berapa ya? Ya sekitar 30 juta lah. Berarti kalau dikalikan dengan 5 aja misalnya, 30 kali 5 berarti 150 juta ya. Keluarin dari 150 juta, keluarin satu kambing. Satu kambing itu harga 4 juta, berarti dikit banget Pak. Dari 150 juta cuma 4 juta, kecil gitu. Harga yang kecil. Nah ini terus ya, ini panjang Pak pembahasannya. Sampai angka ratusan-ratusan itu dituliskan di dalam fikih. Ya mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, ini kalau di kota kayaknya kurang aplikatif. Ya yang harus kita jawab adalah, hukum Islam itu bukan cuma buat di kota gitu. Hukum Islam itu bisa buat di semua tempat kita bisa untuk menerapkan syariat Islam. Makanya syariat Islam itu sholihatun, bisa cocok di semua tempat dan segala waktu. Ya, jadi nggak apa ada kata di sini nggak cocok syariat Islam, enggak, di semua tempat cocok. Itu udah jaminan. Buktinya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam. Rasulullah itu ngebawa apa? Ngebawa syariat. Berarti syariatnya berlaku. Mau ke bulan juga berlaku. Mau ke planet Mars juga bisa. Mau ke Jupiter juga bisa. Mau ke pindah galaksi juga bisa syariatnya Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa dibilang di sana cocok, di sini enggak, di sini enggak, di sini cocok, di sini enggak, di sini cocok. Enggak Pak. Di semua tempat, bahkan sampai ke lubang semut juga cocok. Nah itu jaminannya Allah yang menjamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini di Indonesia gimana? Syariat cocok nggak? Oh cocok. Diterapkan kok di Indonesia. Ya buktinya kita bisa zakat. Ya buktinya kita bisa nikah dengan aturan Islam. Ya buktinya kita bisa sholat. Nah, jadi di Indonesia diterapin nggak syariat? Diterapin kok. Nah, kemudian ya, nisabu zakatil bakor. Sapi ini berapa? Nah kalau sapi mulainya dari 30 sampai 39 itu baru kena zakat. 30 sampai 39 itu dikeluarin satu kambing, sapi yang berumur 1 tahun. Dari 40 sampai 49 itu sapi yang berumur 2 tahun. Ya. Kemudian ya, dan seterusnya, ini hitung-hitungannya panjang Pak ya. Karena di sini buat kita kurang aplikatif, maka kita sedikit lewatkan. Kemudian ya, bagaimana sifat kadarnya, kadar yang wajib dikeluarkan? Nanti tergantung Pak. Ya, kalau misalkan dia kambingnya cacat, ada sakit, itu gimana? Yang misalnya dia 40-40-nya nih. Oke, tadi kan 5 onta 1 kambing. Tapi misalnya ontanya sakit semua. Atau misalnya dia punya sapi 40, tapi sapinya ada yang sakit, ada yang sehat. Itu berapa zakatnya? Yang mana yang dipilihnya? Maka di sini katakan, idza kanatil masyiyatu sihahan lam yukhas bi fardiha maridah. Jikalau hewannya itu sehat semua atau mayoritas sehat, maka yang dijadiin zakat nggak boleh yang sakit Pak. Misalnya tadi ada berapa sapi, 40 sapi yang disedekahkan kan satu. Yang 30-nya tuh sehat, nggak boleh ntar kita ngambil yang sakit deh yang sedekahin, nggak bisa. Karena itu sehat semua. Ya. Wa idza kanatil masyiyatu miradan akhadat maridatan mutawassitan faridza. Kalau semuanya sakit, ya ada cacatnya, maka yang diambil yang tengah-tengah, yang sakitnya nggak terlalu lah, bukan yang parah gitu. Wa idza kanatil masyiyatu ba'duha sahihan wa ba'duha maridan. Kalau sebagiannya sehat, sebagiannya sakit, bagaimana dong? Fa'in kana sahih qadral wajib ka'arba'ina syatan min sitin lam tajuz al-maridah. Kalau kita lihat, kan sebagian sehat, sebagian sakit. Kita lihat yang sebagian ini nyampe nggak nisab zakat. Kalau yang sebagian ini nyampe nisab zakat, maka nggak boleh diambil yang sakit. Nah, kalau yang misalnya setengah-setengahnya, 50-50, bagaimana dong? Wa'in kana nisfu masyiyati sihan wa nisfu miradan, kabintai labun fisitin wasabain wasyatain fimiatain fajibu sahihatan fil qisti. Maka kalau 50% yang wajib dikeluarkan adalah yang sehat, bukan yang cacat, bukan yang sakit. Yang kedua, aib. Misalnya
ada punya kambing atau sapi, misalnya kupingnya cacat gitu, atau nggak ada kupingnya satu, atau tanduknya misalnya copot satu, itu namanya aib cacat. Bagaimana? Wa idza kanatil masyah ma'ibatan aiban yathbutu bihi rad fil bai' fa hukmuha kal maridah. Jadi kalau dia cacatnya itu bisa ngurangin harga dia ketika dijual, maka dia seperti yang sakit. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh mengeluarkan yang cacat kalau cacatnya itu mengurangi harga jual. Kemudian az-zukurah, idza kana naqsu fiha biz-zukurah fa idza tamahadatil ibilu inasan in qasama dzukura wa inasan lam yajuz fiha dzakar illa fi 25. Jadi ini kalau misalkan campur ya antara yang perempuan dan laki-laki ya, itu bagaimana yang dikeluarkan dia harus yang perempuan. Kemudian as-sighar, ya ini yang kecil nih, bagaimana kalau yang kecil campur sama yang gede? Wa idza kanatil masyatu kullu fawqa sinil far falikal ikhraj. Nah, kalau misalkan masyahnya ini kulluha au ba'duha au qadrul fardi minha fi sinil fa yajibu sinul fardil mansus. Jadi kalau sebagian umurnya masih belum nyampe wajib zakat, sebagian lagi udah sampai, kayak misalnya tadi yang baru lahir, maka yang dikeluarkan bukan yang masih kecilnya, tapi yang sudah besarnya. Nah kemudian ya, la yajuz liman ya'khudhu fi aradi zakat al-mazkur ba'dul anwa'i min afasin wa khasu ashabiha fali yukhad al-rubba wa hiya al-masya allati walad ma waladuha. Oke. Kemudian ya, jadi yang wajib dikeluarkan adalah tadi hewan-hewan yang sudah disebutkan. Kemudian ya, sekarang adalah zakat pertanian. Nah ini kita masih panjang ya. Jadi saya singkat aja ya Bapak-bapak. Ini ada namanya zakat pertanian atau zakat tumbuhan ya. Dan ini mungkin terjadi banyak di kita. Kenapa? Karena banyak sekarang orang-orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah Sukabumi, daerah-daerah Cianjur atau Bogor, beli tanah murah dan bercocok tanam. Ini saya sudah menemukan banyak. Ada yang padi, ada yang cabai, ada yang macam-macam. Nah ini gimana, wajib zakat nggak ini? Nah di sini ya, syuriati zakat fin nabat. Jadi tumbuh-tumbuhan itu disyariatkan zakat. Tapi di sini yang menjadi zakat itu kalau dia yang menjadi makanan pokok. Kalau yang tumbuh-tumbuhan, nanti buah-buahan ada lagi. Jadi yang jadi makanan pokok kayak apa? Kayak padi, gandum, itu dia kena zakat. Jadi yang menanam padi itu para petani itu kena zakat. Ya dalilnya adalah ini ya yang diriwayat di dalam surat apa namanya? Wa huwallazi ansha'a ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasad. Ini surat Al-An'am. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan sedekah ketika sudah matang daripada apa namanya tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Nah, ini kalau buah-buahan apa namanya macam-macam ini ya, kurma, anggur. Ini kalau pada buah-buahan itu adalah kurma dan anggur ya. Kemudian pada biji-bijian itu padi, gandum, pokoknya yang bisa dijadikan makanan pokok. Kemudian ya, di sini disebutkan wala tajibuz zakah fil bittih rumman wal qadbi wa huwa alladhi yuqta wa yukal tariyan la fil wala fil khadrawat. Maka tidak ada zakat pada buah-buahan yang dia bukan pokok gitu, yang bukan menjadi buah-buahan dimakan apa namanya dengan sering gitu. Seperti apa? Seperti semangka, kemudian apalagi rumman, delima. Begitu juga ya durian Pak ya. Begitu juga nggak ada zakat pada sayuran Pak. Timun, itu nggak ada ya, cabai, itu nggak ada Pak. Ya kalau itu minyak sawit gimana? Ada nggak itu? Nah apa ya sawit kan bisa jadi minyak. Itu jadi pokok nggak itu? Pokok ya, berarti dia ada zakat Pak. Tapi lagi mahal nih sekarang. Udah turun apa belum nih, nggak tahu saya. Saya belum beli nih. Soalnya yang beli istri saya. Saya ngasih duitnya aja saya mah. Nah jadi segitu Pak ya. Kemudian berapa ini Pak? Zakatnya berapa? Ya, nih ya zakatnya. Nanti dibedain Pak.
antara dia disiram dengan hujan atau disiram dengan dia sendiri. Kalau dia nanti, ya kita ini dulu ya, kalau dia disiram dengan air hujan, ya, maka di sini dikatakan fahada yajibu fihil usyru idza balagha nisaban. Itu wajibnya adalah 1/10 Pak. Ushr. Iya, kalau disiram dari air hujan. Ya. Kalau disiramnya pakai biaya sendiri itu berapa Pak? Dia nyewa orang buat nyiram. Ya, berarti di sini dia wajibnya an yusqazar aw syar'u bima'unatin thaqilatin kan najibil ba'ir awin naura allati yudiru al ma bi nafsihi al muharrikat wa kadza lisharah al ma wa sarfa hadha yajibu nisful usyri. Setengah dari 1/10 berarti ya 5%. Berarti 5% Pak. Itu dia wajibnya segitu. Kemudian ya berapa nisabnya? Nisabnya itu 5 wasak. Ya Pak ya. 5 wasak itu nisab yang kalau dia udah batas minimal udah sampai 5 wasak berarti dia wajib ya. Ini kalau diukur pakai liter nih. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok 3 liter. Berarti kalau dijumlahin semuanya 900 liter. Misalnya dia nanam padi. Kalau padinya udah menghasilkan 900 liter, berarti dia sudah mencapai udah mencapai nisab. Nah, kemudian kapan dikeluarinnya? Dikeluarinnya itu ya itu ketika udah panen Pak ya, udah kelihatan dengan jelas baru dikeluarin zakatnya. Ya. Kemudian ya, waktu wajibnya adalah setelah matang dan setelah memetik. Jadi udah matang, baru dia wajib, kemudian dipetik dan udah dibersihkan semua, biayanya sudah dikeluarkan semua, baru dia kena wajib zakat. Itu Pak ya yang bisa disampaikan mungkin pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebetulnya pengen asnaf, tapi sepertinya butuh pembahasan panjang. Itu asnaf zakat, siapa itu orang fakir, siapa itu orang miskin, amil, mu'allaf, riqab, hutang, dan fisabilillah. Tapi ini butuh waktu khusus. Kemudian juga yang sudah kita pelajari berarti Pak dari awal ketemu dengan saya sudah zakat fitrah, sudah zakat tijarah, kemudian sudah zakat namanya tadi peternakan, kemudian sama tumbuh-tumbuhan dan buah-buahannya. Itu semua zakat disepakati oleh kaum muslimin. Siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia terhitung kufur. Dia keluar dari agama Islam. Siapa yang dia tidak menunaikannya karena pelit, maka dia statusnya fasik. Nah, kalau nanti ada perbedaan pendapat di antara ulama antara zakat profesi. Ya, saya punya profesi, saya punya gaji, itu ada zakat nggak? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Artinya kalau diingkari, kalau tidak mengambil pendapat yang mengatakan wajib, maka tidak dihukumi sebagai kufur. Itu dia yang bisa saya jelaskan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Ya, jazakallah khair. Pada saat Kemal sudah menyampaikan tentang fikih ibadah bab zakat. Silakan kita buka pertanyaan. Tadi ada yang angkat tangan tuh. Wah, atau belakangan ntar. Oh mikir tapi udah di beliau. Gimana? Ada Pak Jaja nggak? Tolong mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak Toto, saya dulu Pak. Ustaz, kalau saya beli rumah ya, untuk kos-kosan Ustaz. Ya. Tetapi hasil dari kos-kosan itu tidak sampai tadi senilai 85 gram emas tadi ya. Ya. Nisabnya gitu. Ya. Itu yang kena zakatnya mana Ustaz? Pada saat saya beli rumah itu, terus apa hasilnya? Makasih Ustaz. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini juga termasuk ke dalam sebenarnya tijarah. Jadi sudah masuk ke tijarah karena sudah sewa menyewa. Sewa menyewa juga masuk ke dalam niaga. Nah sekarang sudah dibeli dan ternyata barangnya setelah dijalankan tidak nyampe nisab, tidak sampai 85 juta hasilnya. Berarti dia tidak ada zakat. Jadi kita hitung itu bukan modal awal Pak, tapi dia itu berapa asetnya itu setelah dia berdagang. Makanya tadi kan haul dulu setahun. Pas sudah setahun
Berapa nih yang dia dapat? Yang dia dapat misalkan setahun itu 50 juta. Nah, belum kan? Berarti belum sampai nisab. Setahun lagi, belum lagi, ya udah belum nisab gitu. Jadi tidak ada zakat. Tapi kalau Bapak mau lebih ini berkah lagi tetap sedekah, tapi bukan zakat. Jadi zakat itu Pak sedekah. Sedekah itu zakat, tapi logikanya gini. Setiap zakat pasti sedekah, tapi tidak setiap sedekah itu zakat. Nah, ya baik, ada lagi. Silakan. Yang langsung utamanya nih. Banyak ini Oh, ya. materinya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Toto Pak Ustadz. Tadi di awal bahwa konsep dari zakat adalah ada nilai pertambahan, sehingga rumah ataupun mobil tidak dilihat dari nilai aset kedepannya itu berapa. Ya. Jadi itu. Nah, saya ingin menyoroti masalah niat. Tadi di awal niat itu bahwa jika kita niat terus tidak dijalankan, tidak kena zakat. Ya. Kemudian yang kedua, kita berniat. Yang kedua adalah kita tidak berniat pada tengah jalan, kemudian kita berniat berdagang, juga tidak kena tadi. Ya. Nah, ini yang kita ingin tanyakan, kenapa ini tidak kena? Karena kenapa? Kalau kita tarik ke puasa itu kalau wajib harus di awal niatnya, tapi sunnah boleh di tengah jalan. Apakah konsep niat ini sama dengan yang puasa tadi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tijaroh tadi bahwa nilai zakatnya itu dari aset, bukan dari keuntungan. Apakah benar begitu? Ya. Apakah dari aset, misalnya kita jual beli mobil itu harga 200 juta. Ya. Sebenarnya keuntungannya mungkin 10 juta. Nah, 10 juta itu ditarik zakatnya setelah mencapai nisab sebesar 85% ataukah tidak? Ya. Dan itu diambilnya setelah biaya bersih tadi atau apa gitu, setelah bersih. Ya. Ditarik kepada zakat penghasilan. Baik. Zakat penghasilan ini bersih atau memang dari income awal, atau setelah kita pakai dulu untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya baru ditarik zakat. Ya. Kemudian kita yang ketiga compare dengan zakat. Materinya banyak banget Pak Ustaz. Compare dengan zakat tadi, tumbuhan tadi, kalau dilihat dari besaran penarikannya, zakat yang lain itu 2,5%. Tapi begitu kita lihat pertanian itu 10% dan 5%. Padahal kalau dilihat dari nilai ekonominya, mungkin pertanian lebih kecil dibandingkan dengan Betul. tijaroh dan sebagainya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya. Oke, banyak banget nih saya. Karena tadi dicatat, saya nggak bawa pulpen. Nah, jadi yang pertama ini dulu. Zakat itu, tadi yang saya bilang zakat, saya nomor 2 dulu Pak ya. Aset, maksudnya gini, saya aset itu bukan barangnya. Jadi barang plus keuntungannya. Jadi misalnya, saya dagangnya apa nih? Dagangnya ya misalkan mobil lah, saya punya showroom gitu. Nah itu berapa itu kalau dijumlahkan, kemudian pemasukan saya semuanya ini barang, kemudian ditambah keuntungan itu berapa semua. Kemudian dikeluarin dulu buat gaji ini, sewa ini, udah semua. Jadi beserta mobil yang belum larisnya, beserta keuntungan yang sudah datangnya, yang per bulannya kalau dikalkulasikan berapa, nah ternyata sampai 85 juta. Nah kemudian berarti kita di situ kena. Nah sekarang gimana kalau saya punya showroom, belum laku-laku gitu. 10 mobil, kan 10 mobil tuh nyampe Pak ya. Nyampe, setahun belum itu. Tapi saya memang niat dagang dan saya perdagangkan itu. Belum ada yang beli aja. Nah dia kena nggak zakatnya? Dia tetap kena Pak. Tetap kena zakat. Jadi selama setahun itu nggak berkurang dari nisab, kecuali gitu. Pas sudah, aduh ini nggak laris-laris. Misalkan saya ambil deh satu, nggak saya jadiin buat jual beli, saya jadiin buat anak saya aja. Kan artinya kurang. Tadinya 10 jadi 9. Misalnya yang tadi 200 juta, jadi berkurang misalkan jadi 70 juta. Berarti di tengah jalan itu nisabnya kurang. Berarti dia tidak wajib zakat. Nah, begitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya artinya belum dikurangi modal gitu ya. Modal itu yang dijakatin juga gitu ya. Nah, modal ketika dia modal nih Pak, misalnya modal mobil nih udah 10 gitu kan. Ya. Itu modalnya yang Bapak maksud. Ya. Iya, itu. Kemudian ditambahkan dengan pemasukan di akhir tahun. Seperti itu.
Itu jadi yang saya maksud tadi dengan aset gitu. Seperti itu, Pak. Itu yang kedua udah jelas, Pak? Ya, Baik. Kemudian yang ketiga mungkin. Yang ketiga ini saya tangkap begini, kita main logika gitu. Harusnya secara logika zakat pada pertanian itu lebih kecil dong daripada zakat pada perdagangan. Begitu kan, Pak ya? Iya. Memang kita dalam fikih ya agama Islam secara umum logika tetap dipakai. Kita agama Islam bukan agama yang logika itu di nomor berapa kan, tidak tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, kemudian yang kedua, setiap daripada syariat, ajaran syariat itu mengandung maslahat, mengandung hikmah, walaupun secara zohir gitu. Kalau kita lihat kayaknya nih nggak boleh begini, harusnya sih begini. Contoh kecil aja, pembagian waris. Loh, kok perempuan dapat 2 ya? Laki-laki kok dapat 1? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau kita mikirnya dangkal, loh, ini nggak adil dong, gitu kan? Ini kan nggak adil. Kenapa? Karena harusnya sama rata. Tapi setelah mendalam, oh ternyata laki-laki punya tanggung jawab. Makanya satu laginya itu, satu dia buat diri dia, satunya lagi buat tanggung jawab dia. Berarti kan kita mikir secara logika, oh ini masuk akal. Berarti bukannya nabrak logika, tapi logika kita nggak dalam ke situ. Gitu. Nah sekarang nih pada permasalahan zakat bagaimana? Zakat tijaroh, kalau kita lihatnya biasanya pada kelas-kelas kakap, ya mungkin ya kan, itu akan kita katakan harusnya dia lebih besar. Tapi kan ada yang dia juga kelas-kelas biasa. Yang kedua adalah pada zakat ini tumbuh-tumbuhan tadi kan dia pada bahan pokok. Bahan pokok itu Pak, itu nggak bakalan habis gitu, paham nggak? Kalau kita mikir jangan ada mafianya, ada apa terus di monopoli, enggak, kita mikir yang biasa. Yang namanya bahan pokok Pak pasti laris mulu. Pasti ada yang beli mulu. Beda sama yang tijaroh. Kalau yang tijaroh tadi ya kan, dia dagang belum tentu dia juga akan laris gitu. Artinya gini, saya punya sawah dan sawah itu adalah ladang bahan pokok yang dibutuhkan orang banyak. Maka zakatnya harus lebih besar. Kalau saya dagang, belum tentu saya dagang yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok. Maka ketika saya memiliki sesuatu yang itu menjadi bahan pokok orang banyak, harusnya zakatnya lebih besar. Nah di situ. Jadi saya coba dekatkan bahwasannya kenapa dia lebih besar. Karena yang pada pertanian dan pada buah-buahan tadi, khususnya pertanian, itu dia memiliki sesuatu yang menjadi bahan pokok dari manusia. Artinya apa? Seandainya kalau kita andaikan, ya seandainya itu lagi krisis bahan pokok, krisis beras, dia bakal hidup enak, yang lain susah. Ya gitu kan? Kalau saya dagang aja, dagang biasa, misalkan contoh dagang cilok, krisis cilok, orang juga nggak bakalan sengsara. Bisa yang lain. Tapi kalau krisisnya bahan pokok, wah saya enak, yang lain sengsara. Saya punya salah. Maka di sini bahan pokok itu menjadi kebutuhan banyak orang. Makanya nilai zakatnya lebih tinggi dibandingkan zakat tijarah. Jadi seperti itu Pak, mudah-mudahan ini. Jadi sekali lagi yang saya tekankan Bapak-Bapak, ini buat kita lebih umum ya. Jangan kita pernah berpikir bahwasannya di dalam agama Islam ini jangan pakai akal sehat. Seolah-olah agama Islam ini tidak, ini saya bicara agak yang meluas. Karena sebagian orang bilang, dalam berislam tinggalin akal. Oh nggak bisa Pak. Islam itu agama yang memuliakan akal. Contohnya apa? Kita ini wajib sholat. Saya tanya Pak, orang gila wajib sholat nggak? Nggak. Kenapa itu? Nggak punya akal. Coba kalau dia gilanya hilang, punya akal wajib sholat nggak? Wajib. Maka di sini salah satu bentuk agama Islam itu memuliakan akal. Jadi orang punya akal tuh harus sholat. Kemudian apalagi? Orang yang pingsan Pak, wajib sholat nggak tuh? Enggak kan? Para ulama menjelaskan kenapa nggak wajib sholat, karena dia nggak punya akal. Ini saya mau meluas dulu Pak ya. Artinya apa? Sebetulnya yang Allah syariatkan, yang Allah turunkan itu tidak ada yang sebetulnya bertentangan dengan akal sehat. Tapi hanya saja ada beberapa hal yang kurang kita mendalam berpikirnya ke situ. Sehingga kita katakan ini nggak sesuai logika. Misalkan, kok kentut bisa batalin wudhu ya? Ini secara logika gimana ya? Kan gitu. Itu
Kenapa kita nggak tahu kok kentut? Yang salah pantatnya, kok yang disuruh wudhu ininya ya? Nah, di sini gimana? Kan nggak sesuai logika, bukan yang nggak sesuai. Tapi hikmahnya Allah sembunyikan. Kenapa? Karena dalam hal ibadah, ini khusus Pak ya, dalam hal ibadah, itu banyak ibadah yang Allah sembunyikan sebab akibatnya. Untuk apa? Untuk menguji manusia mau nggak tetap tunduk terhadap sesuatu yang belum dipahami. Gitu. Apakah kita ibadah itu syaratnya kita paham dulu atau syaratnya kita harus tunduk? Kan harus tunduk. Maka di sini dalam hal ibadah itu bukan tidak masuk akal, tapi Allah rahasiakan, sembunyikan itu. Kayak di sini Pak, agama Islam itu mengajak orang buat mikir Pak, gunain akalnya. Fala yanzurun, fala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Nanti kalau dibilang berarti kita menuhankan akal, bukan. Akal itu alat gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Semua ulama sepakat. Jadi saya sangat berkesan sekali dengan pertanyaan Bapak ini. Jadi bagaimana kok ini seperti ini, seperti ini. Nah, itu sangat bagus sekali. Para ulama Pak berpikirnya begitu. Sampai dikatakan ada namanya iftirad. Iftirad itu ini kalau begini gimana, kalau begini gimana, hukumnya gimana, seandainya begini gimana, seandainya itu difikirkan. Jadi yang mau saya sampaikan bahwasanya agama Islam ini sangat memuliakan akal. Nah, tapi di dalam fikih kita nggak bisa akal doang. Harus ada akal, kemudian nas, teks dari syariat. Kayak misalnya, kok zakatnya cuma pada onta ya? Kenapa? Oh, itu teks syariatnya begitu. Aturannya begitu. Udah kita namanya istislam. Seperti itu. Baik, ada lagi? Oh, yang pertama saya lupa Pak. Saya lupa ya. Iya, yang niat tadi bahwa kita udah berniat kemudian tidak implementasi, tidak kena. Oh ya, niat ya, masalah niat. Baik, jadi niat itu memang definisinya keinginan yang berbarengan dengan perbuatan, kecuali pada dua hal. Pertama, pada puasa, yang kedua pada zakat fitrah. Jadi pada puasa kita boleh dari maghrib niat puasa, kan nggak berbarengan tuh. Harusnya kalau definisinya keinginan berbarengan dengan perbuatan, harusnya pas kita lagi azan terus sebelum azan Allah kita niat. Harusnya begitu, tapi sulit. Maka kata para ulama ini nggak disyaratkan berbarengan pada puasa. Kenapa? Karena sulit. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti pada puasa nggak disyaratkan berbarengan. Begitu juga pada zakat fitrah. Zakat fitrah harusnya kita itu pas kita mau ngeluarin zakat itu pas waktu maghrib azan, malam takbiran. Karena zakat fitrah itu disyaratkan pada Idul Fitri. Idul Fitri masuk pas malam takbiran. Jadi harusnya pas malam takbiran baru kita ngeluarin zakat, niat gitu bareng. Tapi kok boleh dari awal Ramadan? Kenapa? Nah, para ulama berpikir, pertama ini terjadi zaman Nabi. Kemudian dicari sebabnya, apa yang menyebabkan mereka mengerjakan di awal. Karena zakat fitrah itu ada dua sebabnya. Satu, karena masuknya malam takbiran. Satu, karena masuknya Ramadan. Karena adanya Ramadan. Buktinya apa? Kalau nggak ada Ramadan, nggak ada zakat fitrah. Berarti sebab pertama ada zakat fitrah adalah adanya bulan Ramadan. Yang kedua adalah masuknya malam takbiran atau berhentinya bulan Ramadan. Berarti ada dua sebab tuh daripada zakat fitrah. Masuknya Ramadan dan berhentinya Ramadan. Artinya kalau salah satu sebabnya udah ada, itu udah ada zakat fitrah. Karena kan kalau ada sebab ada akibat. Nah, bulan Ramadan itu udah menjadi sebab ada zakat fitrah. Maka dari awal Ramadan zakat fitrah juga boleh. Kata para ulama boleh di awal Ramadan. Kenapa? Karena ada sebab yang mewajibkan zakat fitrah, yaitu masuknya bulan Ramadan. Jadi kembali lagi, niat itu tidak berbarengan dengan perbuatan, kecuali pada dua hal saja, pada puasa dan pada zakat fitrah. Kita terapkan pada zakat tijarah. Zakat tijarah ketika orang di awal nggak meniatkan untuk tijarah, berarti di sini dia tidak ada maksud untuk tijarah. Di tengah-tengah dia niat buat tijarah. Berarti di sini niat tidak berbarengan, keinginan tidak berbarengan dengan perbuatan. Berarti dia tidak dimasukkan kategori niat. Ketika dia tidak dimasukkan kategori niat tijarah, maka tidak ada zakat tijarah. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, jadi kenapa kok bisa begitu?
Karena itu tadi pada niat harus berbarengan. Nah sekarang pada puasa gimana? Yang puasa tadi kok pada puasa Ramadan harus dari malam, puasa sunnah kok boleh? Ya, ibaratnya puasa sunnah itu dikasih keringanan sama Allah, dikasih keringanan sama Rasulullah. Bahwasanya orang boleh jadi kalau misalkan dia tidak niat puasa misalnya awalnya, tapi karena dia belum makan, dia belum minum, nah dia mengganti hal itu untuk puasa. Nah itu boleh. Kenapa? Jawabannya adalah takhfifan. Takhfifan itu untuk meringankan. Jadi yang namanya puasa tatawu atau sunnah itu diringankan. Jadi ada beberapa perkara yang diringankan. Sama seperti orang melakukan sholat qashar. Kok sholatnya 2 rakaat ya? Ini peringanan. Jadi jawabannya kok di puasa sunnah boleh ya? Itu meringankan bagi orang yang ingin puasa. Kenapa? Kenapa diringankan? Agar orang semakin semangat buat berpuasa. Jadi ketika dia misalkan harus dari malam, kan kadang-kadang nanti jadinya sulit bagi orang. Akhirnya orang-orang jadi semakin sedikit yang berpuasa sunnah. Beda lagi kalau yang misalnya dia emang malamnya nggak niat puasa. Akhirnya dia termindset untuk nggak puasa, akhirnya dia menjadi tidak seperti orang yang niat puasa. Kan kalau kita niat puasa dari malam Pak, itu jam segini aja itu kita udah ngerasa aus, lapar, bener Pak? Kalau beda sama orang yang dari malam, dia belum niat puasa, itu godaannya nggak ada, dia belum lapar aja bawaannya. Nah makanya di sini dikasih keringanan buat orang yang puasa sunnah. Niatnya itu tidak mesti dari malam, jadi dia awalnya nggak niat, tapi dapat bonus dari Allah di situ buat dia melakukan puasa sunnah. Jadi intinya kalau puasa kok boleh yang puasa sunnah itu. Intinya adalah peringanan atau dispensasi buat orang yang ingin melaksanakan sunnah. Karena yang namanya sunnah itu bukan wajib. Artinya dia melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan keharusan dia. Dapatlah dia keringanan. Seperti itu Pak. Mungkin kali. Satu lagi Pak Ustadz, maaf nih. Ya nggak apa-apa Pak. Ini kebetulan mau lebaran, Ya. jadi zakat mal ini akan dibagikan. Mana yang lebih afdol? Kita melakukan sendiri pada ya. lingkungan saudara terdekat, ataukah melalui ambil Ya. kepada para mustahik? Mustahik. Mungkin minggu depan mustahiknya, tapi boleh juga dijelaskan mustahiknya Pak Ustadz. Oke. Ini Pak, untuk zakat sekarang itu zakat fitrah ya. Kalau zakat malnya ada nggak sekarang? Ya kita lihat lagi, kalau dia udah haul, tadi kan zakat mal itu masuk zakat tijarah. Oh ya zakat mal ini belum saya sampaikan, astagfirullah. Emas dan perak belum, saya lupa ini. Iya ini belum saya sampaikan. Jadi emas dan perak itu ada zakatnya, termasuk uang Pak ya, uang Bapak yang ada di tabungan. Itu juga kenapa? Kalau sampai nisabnya berapa? Itu tadi 85 gram emas. Jadi kalau Bapak punya uang seharga itu juga kena zakat, tapi juga dengan syarat haul dan nisab. Haul dulu Pak, kalau misalnya besok nih lebaran udah haul belum, berarti belum kewajiban yang dikeluarkan zakat fitrah. Nah keluarinnya kemana? Ke mustahik. Mustahik ada 8. Nah mustahiknya kita cari, kalau ada orang terdekat, ya udah kita kasihkan aja dia. Lebih afdol mana, orang terdekat atau orang luar? Jelas Pak, orang terdekat. Konsep dalam agama Islam dalam bersedekah adalah kepada orang yang terdekat dulu. Kalau kita punya saudara yang dia kurang mampu, kita lihat dia sudah menerima zakat belum. Kalau sudah, kasihkan sama orang lain. Kemudian kalau dia belum, kita kasihkan. Jadi yang terpenting adalah orang terdekat dahulu. Tadi saya lupa mau menyampaikan zakat mal ya, belum saya sampaikan, maaf Pak ya. Jadi zakat mal itu pada zahab wal fiddah. Baik, seperti itu Pak, bisa coba. Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya. Mungkin terakhir kali ya, karena sudah jam segini. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Saya tanyakan begini Pak, kalau kita punya bangunan, rumah atau sawah, ya, dikontrak oleh seseorang, misalnya 1 tahunnya itu 100 juta, itu kewajiban zakat itu disimpan dulu setahun apa begitu menerima langsung membayar zakatnya? Jadi nilai dalam 1 tahun itu sewanya misalnya 100 gitu. Terima kasih Pak, itu aja. Ya,
Itu tadi lagi Pak, kembali kepada haul. Jadi dilihat dulu 1 tahun. Dia bayar nih 100 juta. Berarti kita lihat dulu setahun ini ya kira-kira berkurang nggak? Atau berkurang karena kebutuhan kita. Oh saya butuh anak sekolah, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Lama-lama jadi 70 juta. Oh berarti belum setahun Pak. Berarti dia nggak kena. Kalau misalnya 100 juta itu di luar kebutuhan saya. Sampai 1 tahun masih 100 juta. Dia bayar lagi 200 juta. Berarti dia kena nisab nih. Tapi nisabnya berapa? Yang 100 apa yang 200? Yang 100 Pak, yang sudah haul. Jadi begitu Pak, bisa dipaham Pak. Ya. Alhamdulillah insyaallah sudah jelas. Cukup menjawab semua. Mungkin terakhir langsung ditutup saja oleh Ustaz Kemal dengan doa juga. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil adam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban halalan mubarakan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.